Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Noval Kurniawan. Saya mahasiswa aktif IAIN Sultan Amai Gorontalo dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di video kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar ICT atau yang kita ketahui dengan Informasi Komunikasi dan Teknologi. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa pula subscribe. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baik, kita masuk pada pengertian virus komputer. Virus komputer merupakan program yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebarkan dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Virus komputer dapat merusak, misalnya dengan data pada dokumen, membuat pengguna merasa terganggu walaupun tidak menimbulkan efek sama sekali. Virus juga bisa menginfeksi file yang tidak dapat dieksekusi, file data, dengan menggunakan makros, program sederhana yang bisa digunakan untuk melakukan suatu perintah. Jadi, intinya virus adalah kemampuan untuk menempel dan menulari suatu program. Virus bukanlah sesuatu yang terjadi karena kecelakaan ataupun kelemahan perangkat komputer, karena pada hakikatnya virus merupakan rancangan intelijensi manusia setelah melalui beberapa percobaan terlebih dahulu, layaknya eksperimen-eksperimen ilmiah di dalam bidang lainnya. Baik, kita masuk pada macam-macam virus pada komputer. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada 10 macam-macam virus komputer. Yang pertama ada virus Trojan, virus worm, multipartil virus, VIP virus, virus backdoor, memory resident virus, companion virus, directory virus, web scripting virus, macro virus. Baik, kita masuk pada penjelasannya. Yang pertama yaitu virus Trojan. Virus yang satu ini mampu mencuri dan mengendalikan data yang ada di dalam komputer. Biasanya virus ini menyebar ke beberapa lokasi yang terhubung dengan internet seperti email ataupun data pribadi lainnya yang tidak dikunci dengan password. Sejatinya Trojan tidak termasuk ke dalam golongan virus, hanya saja karena sifatnya yang sangat mengganggu, akhirnya Trojan dimasukkan ke dalam golongan virus komputer. Agar terhindar dari virus yang satu ini, kamu sebaiknya menggunakan antivirus khusus pada komputermu. Beberapa antivirus yang bisa kamu gunakan diantaranya Trojan Hunter dan Trojan Remover. Melalui antivirus tersebut, setidaknya kamu meminimalisirkan kemungkinan terkena virus Trojan. Dan yang kedua, virus worm. Pada dasarnya, virus yang satu ini tidak terlalu berbahaya untuk komputer. Namun, jika dibiarkan terus-menerus, maka virus ini akan membuat memori penyimpananmu menjadi cepat penuh. Kemudian, sistem komputer menjadi cepat rapuh. Hal tersebut dikarenakan virus worm mampu menduplikasi diri dengan cepat. Tidak hanya itu, ia juga dapat membuat file yang tidak berguna pada komputer. Maka dari itu, tidak heran apabila memori penyimpanan komputer dan harddiskmu menjadi cepat penuh. Virus ini memiliki lokasi penyebaran yang sama seperti virus Trojan, yaitu beberapa tempat yang terhubung dengan akses internet seperti email dan komunikasi internet. Agar terhindar dari virus ini, kamu bisa mengatasi dengan menggunakan antivirus, baik antivirus biasa ataupun pro. Dan yang ketiga ada multipartil virus. Virus ini merupakan jenis virus komputer yang bersembunyi dalam RAM komputer
dalam RAM komputer. Virus ini nantinya akan menginfeksi sistem operasi tertentu. Namun jika virus ini tidak segera diatasi, maka akan merambah dan menginfeksi hard disk. Virus ini dapat menyerang komputermu dengan cepat, maka dari itu virus ini sangat berbahaya untuk RAM dan hard disk komputer. Sebab multiparty virus akan memformat hard disk secara otomatis dan menyebabkan beberapa aplikasi tidak dapat terbuka. Untuk mengatasi jenis virus komputer semacam ini, kamu bisa memulainya dengan membersihkan boot sector. Setelah itu melakukan disk defragmenter apabila kamu menggunakan iOS Windows. Dan yang keempat ada VIT virus. Di posisi keempat, VIT virus merupakan singkatan dari File Allocation Table Virus. Sesuai dengan namanya, virus ini mampu merusak file-file tertentu. Maka dari itu, biasanya VIT virus bersembunyi di beberapa lokasi penyimpanan pribadi. VIT virus sendiri memiliki cara kerja yang sangat unik, yaitu dengan menyembunyikan beberapa file penting seolah-olah file tersebut terhapus ataupun hilang karena sulit dicari dan ditemukan. Untuk mencegah virus semacam ini, kamu sebaiknya mengamati dan memperhatikan dengan baik data yang tersimpan di dalam hard disk. Jika sewaktu-waktu kamu menemukan file yang tidak pernah kamu buat sebelumnya, maka itu adalah VIT virus. Dan selanjutnya yang kelima, virus backdoor. Virus semacam ini biasanya memiliki bentuk yang menyerupai file yang berada dalam kondisi baik-baik saja, seperti misalnya game. Virus ini lebih tertuju pada mekanisme yang bisa dipakai untuk mengakses suatu sistem, jaringan ataupun aplikasi selain dari mekanisme yang bisa digunakan, seperti misalnya melalui proses logon maupun autentifikasi lainnya. Untuk mengatasi virus ini, pada hosting ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membersihkan backdoors. Berikut beberapa pengecekan yang bisa dilakukan untuk penanganan backdoor. Yang pertama itu ada tema yang tidak digunakan lebih baik dihapus dan gunakan tema yang original serta terpercaya. Lakukan pengecekan file, cache, pastikan tidak ada script ready. Periksa file wp config ph sehingga sama dengan file wp config simple ph pada konfigurasinya. Yang keenam ada web scripting virus. Virus ini sama seperti Trojan. Web scripting sejatinya bukan sebuah virus, namun sebuah kode program yang digunakan untuk mengoperasikan konten yang tidak ada dalam website. Karena sifatnya yang mengganggu program-program komputer, akhirnya web scripting digolongkan ke dalam sebuah virus. Untuk mengatasi virus ini sebenarnya sangat mudah. Kamu hanya perlu melakukan pembersihan rutin menggunakan Microsoft Tool bawaan Windows ataupun menggunakan antivirus lainnya. Dan yang ketujuh, memory resident virus. Memory resident virus merupakan jenis virus komputer yang sengaja diciptakan untuk menginfeksi dan merusak memori RAM. Jika sudah terkena virus ini, maka beberapa program komputer akan terganggu dan menjadi sangat lambat. Sebab virus yang satu ini akan aktif secara otomatis saat sistem komputer dinyalakan. Apabila komputermu dirasa sudah terjangkit memory resident virus, maka kamu bisa membersihkannya dengan memasang antivirus seperti Smartaf, Avira, Avast, dan beberapa antivirus lainnya. Dan kedelapan ada
Companion virus. Pada dasarnya, virus yang satu ini memiliki tujuan yang sama seperti virus lainnya, yaitu mengganggu data pribadi pemilik komputer. Virus yang satu ini biasanya bersembunyi dalam hard disk, sehingga cukup sulit untuk deteksi. Companion virus mampu mengubah format dalam data yang asli menjadi format data palsu, seperti misalnya data yang kamu punya memiliki ekstensi JPG. Kemudian ekstensi tersebut dirubah oleh virus menjadi APK atau yang terkenal dengan aplikasi. Karena adanya perubahan ekstensi tersebut, akhirnya kamu akan kesulitan dalam mencari data sebenarnya. Untuk mengatasi hal semacam ini, kamu hanya bisa menggunakan antivirus dan melakukan pembersihan rutin. Selain itu, ada baiknya jika kamu juga menggunakan aplikasi firewall atau benteng keamanan komputer. Untuk membersihkan atau mengatasi virus ini, kamu hanya bisa menggunakan antivirus dengan melakukan pembersihan rutin. Selanjutnya yang ke-9, direktori virus. Direktori virus merupakan jenis virus yang menyerang dan menginfeksi file ekstensi exe, di mana ia bekerja dengan cara membuat file X tersebut hilang ataupun error ketika digunakan tanpa alasan yang jelas. Direktori virus akan aktif secara otomatis dan menginfeksi sistem yang lain ketika suatu program dijalankan. Apabila komputermu sudah terinfeksi virus ini, maka beberapa program akan menjadi lambat, bahkan tidak dapat dibuka sama sekali. Untuk membersihkan virus yang satu ini, kamu tidak bisa menggunakan antivirus saja, tapi kamu harus menginstal ulang sistem operasi komputermu. Dan yang terakhir, makrovirus. Jenis virus yang satu ini sengaja dibuat dengan bahasa programmer suatu aplikasi, bukan dari bahasa. Dan yang ke-10, makrovirus. Jenis virus yang satu ini sengaja dibuat dengan bahasa pemrograman suatu aplikasi, bukan dari bahasa pemrograman suatu sistem operasi, seperti misalnya makro yang ada di dalam Microsoft Word. Makrovirus juga bisa menyerang file-file seperti PPS, XLS, dokumen, ataupun file-file yang bersifat makro lainnya. Tidak hanya itu, virus ini juga biasanya datang melalui email. Maka dari itu, sebisa mungkin hindari pesan-pesan yang tidak jelas asalnya yang masuk ke email untuk menangani virus semacam ini. Yang perlu kamu lakukan adalah dengan tidak membuka dan menekan klik yang tertera pada email tersebut. Selain itu, kamu juga perlu melakukan scan rutin komputermu menggunakan antivirus. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang macam-macam virus komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.